Tiba-tiba, muncul mawar palsu yang mengganggunya. Menegurnya karena sebagai pelayan tidak tahu etika. Siapa yang memberimu izin untuk mengacau? Si pelayan ingin membela diri. Akhirnya dia diusir dengan kasar. Si pelayan kemudian menemui kakaknya yang merupakan seorang polisi. Mengatakan bahwa dia menemukan kalung yang mencurigakan. Ada masalah di rumah. Namun kakaknya mengatakan bahwa satu kalung tidak membuktikan apa-apa. Mungkin banyak orang yang membelinya. Itu juga benar. Dalam sekejap, bunga mawar palsu telah berada di rumah mewah selama sebulan. Dia sangat merindukan teman-temannya. Dia tidak tahan lagi dan mengatur pertemuan dengan sahabatnya melalui telepon. Bertemu di restoran pinggir jalan. Ketika melihat temannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menyapa teman gayanya. Namun keduanya bingung. Bertanya apakah ada yang bisa dilakukan untuknya. Baru saat itulah Chow Chow menyadarinya. Wajahnya sudah berbeda dari sebelumnya. Melihat perilaku anehnya, sahabatnya hendak pergi. Dia segera menghentikannya dan mengatakan bahwa dia adalah Ugly. Cepat menyebutkan kenangan bersama. Kedua sahabat membutuhkan waktu lama untuk duduk. Ugly mengungkapkan semuanya. Sahabatnya terkejut. Astaga, ini bukanlah plot dalam novel. Ketika sahabatnya meyakinkannya untuk menerima kejadian tersebut, respon pertama adalah khawatir tentang Chow Chow. Jangan biarkan dirinya dalam bahaya. Ugly menyanggupi dia. Kemudian kembali ke rumah saat senja. Namun adik ipar malah memandang rendah padanya. Bertanya kemana dia pergi. Bahkan lupa ulang tahun anakmu. Barulah dia menyadari kesalahannya. Anaknya dengan wajah penuh harapan meminta hadiah padanya. Tanpa persiapan, dia bingung. Di bawah pandangan suaminya. Akhirnya, dia berbohong bahwa sudah menyiapkan. Dengan terburu-buru, dia mengatur pesta ulang tahun untuk memperbaiki. Dalam prosesnya, suaminya diam-diam memberi petunjuk pada adik perempuannya. Meminta adik perempuannya untuk lebih memperhatikan istrinya di rumah. Selalu merasa bahwa dia baru-baru ini berubah. Pada sesi foto berikutnya, anaknya tanpa sengaja merusak pakaiannya. Namun, suaminya secara kebetulan melihatnya. Ini tidak benar. Bertanya mengapa bekas luka berbentuk mawar di punggungnya hilang. Setelah bicara, dia langsung melihat. Saat ini, jantungnya hampir melonjak keluar. Segera mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan ini tidak penting. Ayo kita segera lanjutkan ke tahap berikutnya untuk anak kita. Namun kejadian tak terduga ini membuat suaminya tak bisa melupakannya. Kembali dan minta bawahannya untuk memberikan foto terbaru. Menemukan bahwa istrinya makan dengan dua orang asing. Apa sebenarnya itu? Kita harus menyelidiki masalah ini dengan baik. Sebelum dia sempat menyelidikinya. Keesokan harinya, Chow Chow secara tak sengaja melihat foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi saat lewat ruang kerja. Dia bertanya pada suaminya apa arti dari ini. Apakah kamu menyuruh orang mengikuti saya? Suaminya sama sekali tidak merasa malu. Malah menyalahkan dia karena tidak ada di rumah setiap hari untuk merawat anak. Pergi bertemu dengan orang-orang aneh. Chow Chow mencoba menjelaskan bahwa mereka semua adalah teman lama. HMPH. Tidak mungkin dipercaya. Pasti ada yang tidak beres di sini. Suaminya ingin membawanya pergi. Untuk pergi bersama ke kawasan kumuh dan bertemu dengan orang-orang di sana. Pahami apa sebenarnya yang terjadi. Cucu takut terbongkar. Jantungnya berdebar kencang. Awalnya, Cucu menghindari bertatapan dengan suaminya. Fokusnya sepenuhnya pada merawat dua anaknya. Setiap hari, dia tetap menceritakan cerita untuk membuat anak-anak tertidur. Hal-hal ini adalah sesuatu yang mawar sejati yang dingin tidak akan pernah lakukan. Suaminya mulai menyadari perubahan Cucu dan merasa senang. Meskipun mereka telah tidur terpisah selama bertahun-tahun. Namun pada saat ini, pria itu tiba-tiba merasa ingin menghidupkan kembali perasaan lama. Malam itu, dia mengajak istrinya keluar berjalan-jalan. Tanpa diketahui bagaimana, Cucu tanpa sadar menyetujuinya. Suaminya bahkan menceritakan kembali kenangan mereka. Barulah Cucu menyadari bahwa tempat ini adalah tempat dia melamar. Sayangnya, wanita yang diajukan bukanlah dirinya. Namun, dia sudah cukup puas dengan situasi saat ini. Mereka berdua mulai menari bersama. Tidak lama kemudian, suaminya mulai meminta lebih banyak padanya. Ugly berusaha keras untuk melepaskan diri. Namun dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Maka biarkanlah kesalahan tetap menjadi kesalahan. Keesokan harinya, saat bangun di pagi hari, perasaannya sangat rumit. Kemudian, dia menemukan tetesan darah di atas spray. Ya Tuhan, ini tidak boleh diketahui orang di sekitarnya dengan cara apapun. Sebelum suaminya bangun, dia segera memasukkan spray ke dalam mesin cuci. Khawatir akan ditemukan oleh para pembantu. Dia kemudian menutupinya dengan pakaian lain. Saat itu, dia merasa seolah-olah merasa seperti seorang istri sejati. Dia pergi ke dapur untuk membuat sarapan untuk suaminya. Tidak lama kemudian, aroma itu menarik suaminya keluar. Melihat istrinya membuatnya teringat pada malam sebelumnya. Wajahnya dipenuhi dengan rasa malu. Dia segera meminta maaf kepada istrinya. Dia mengatakan dia terlalu berlebihan semalam. Ugly yang sama-sama canggung segera membalasnya tidak masalah. Sebenarnya tidak masalah. Dia tidak memikirkan kejadian semalam. Melihat istrinya tidak membencinya. Dia merasa senang dalam hatinya. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, kejadian tak terduga terjadi. Saat keponakan sedang menonton video reuni keluarga lama, tiba-tiba menemukan bayangan Rose terlibat dengan seseorang yang mencurigakan.
langsung menimbulkan kecurigaan. Menghampiri Rose dengan laptop untuk menanyakan. Jelaskan siapa pria ini dengan jelas. Ugly saat itu sama sekali tidak ingin berurusan dengan keponakan. Berpura-pura tidak peduli. Mengatakan dia mabuk dan tidak ingat. Namun keponakan yakin itu adalah kekasihnya. Ketika fake Rose ingin pergi, dia digesekkan ke tanah. Jangan tipu kakakku, kamu wanita busuk. Suara ribut segera menarik perhatian tuan rumah. Berlari ke depan dan berusaha memisahkan mereka. Melihat istrinya penuh luka, dia sangat menyayanginya. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia bahkan membantu merawat luka-lukanya sendiri. Adik ipar sebenarnya ingin merusak hubungan mereka. Namun tanpa disangka, malah membuat hubungan mereka semakin erat. Ketika sang kaya kembali ke rumah, hal pertama yang dilakukannya adalah mencari adiknya. Meminta agar dia bersikap lebih baik kepada istrinya. Adiknya ingin memberinya rekaman video yang mencurigakan. Dia langsung menolak, mengatakan bahwa dia ingin percaya pada istrinya. Hal ini membuat adiknya merasa kecewa. Maka dia diam-diam mencari seorang paparazzi. Memintanya untuk menyelidiki siapa pria dalam video tersebut. Sementara itu, sang Rose sejati dan dokter tiba-tiba bertengkar di Amerika. Penyebabnya adalah Rose didekati oleh seorang pria asing. Dokter yang tahu betul sifatnya cemburu dan menghalangi. Hubungan mereka retak. Mawar sejati langsung pulang ke negara. Sementara si Ugly tidak menyadari. Hampir sepenuhnya menyatu dengan keluarga ini. Bersama anak-anak dan suami pergi jalan-jalan belanja. Namun dalam sekejap saat menelepon, tiba-tiba sang kaya melihat seseorang. Wanita yang mirip istrinya naik ke lift. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk mengejarnya. Memanggil nama istrinya. Namun istrinya tidak pernah menoleh. Dan dalam sekejap dia kehilangan orang itu. Tiba-tiba dia diingatkan oleh si Ugly di belakangnya. Dia langsung bingung. Apakah dia baru saja salah melihat? Kemudian dia membawa istrinya ke pantai untuk makan siang romantis. Mengucapkan terima kasih atas pengorbanan istrinya selama bertahun-tahun. Dan berjanji akan lebih baik memperlakukannya di masa depan. Bersama-sama membangun rumah yang hangat ini. Saat mereka tenggelam dalam kebahagiaan, tanpa sedikit pun menyadari bahwa tidak jauh di samping, Mawar sejati sedang memperhatikan mereka. Pada saat itu, dia melihat suaminya menjadi begitu perhatian. Dia memiliki rencana berani lagi, yaitu untuk kembali ke rumah mewahnya. Saat menikmati makan siang romantis bersama suaminya, dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Nyonya sungguhan tiba-tiba muncul. Chow Chow terkejut di tempat. Mengapa kamu pulang lebih awal? Rose memberitahunya waktunya sudah tiba. Sekarang saya akan kembali ke rumah mewah. Kamu bisa pergi sekarang. Ini terlalu tiba-tiba. Dia masih belum bisa menerima begitu cepat. Akan meninggalkan keluarga bahagia ini. Bersiap-siap. Tunggu sampai kembali ke rumah mewah. Chow Chow selalu tidak fokus. Suaminya bertanya apa yang terjadi, dia bisa berbicara dengannya. Tapi dia sama sekali tidak bisa mengatakannya. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Rose untuk membicarakan pergantian identitas. Ketika Rose bertanya bagaimana dia menghabiskan waktu belakangan ini, dia secara tidak sadar menyebutkan suaminya. Setiap kata yang diucapkan adalah tentang kebaikannya. Hal ini membuat Rose curiga. Apakah kamu jatuh cinta padanya? Ugly yang terbongkar mengakui kenyataan. Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Aku mencoba mengabaikannya tapi tidak bisa menahan. Saat ini, rasa cemburu Rose berhasil terpicu. Sekarang ganti baju dan segera pergi. Tapi Ugly mengatakan dia masih sangat mencintai anak itu. Harap beri 1 hari lagi untuk berpisah dengan mereka. Untuk membuatnya benar-benar putus asa, Rose setuju. Namun yang mengejutkan adalah, saat ini, adik ipar juga sedang makan di restoran ini dengan teman-temannya. Tepat melihat Ugly keluar dari ruang makan, langsung mendekat dan bertanya mengapa dia di sini. Apalagi membuka ruang makan. Apakah dia datang untuk bertemu kekasih? Adik ipar yang ingin menangkap perselingkuhan segera membuka tirai. Diiringi dengan ekspresi terkejut Ugly. Saya tidak menemukan siapapun di dalam. Tanpa bukti, adik ipar harus menyerah sementara. Sementara Rose yang sebenarnya bersembunyi di belakang sofa merasa lega. Pada hari itu, Chow Chow pulang dengan perasaan terakhir. Berfoto makan malam bersama keluarga. Berduaan mesra dengan suami. Menunggu anak-anak pergi keesokan harinya. Rose kembali ke rumah seperti yang dijanjikan. Saat itu, Chow Chow tidak punya alasan lagi untuk tinggal. Ribuan pesan agar Rose merawat anak-anak dengan baik. Kemudian kembali ke permukiman kumuh. Menangis dan mengatakan kepada teman-teman bahwa hari menjadi pengganti telah berakhir. Melihat dia begitu sedih, Bibi menghiburnya bahwa tidak apa-apa. Yang penting pulang dengan selamat. Ketika sang kaya melihat istrinya kembali begitu cepat, dan bahkan berganti pakaian, sangat mengejutkan. Namun bagi Rose, hal itu mudah untuk dipermainkan. Namun sejak dia kembali, anak laki-laki datang mencarinya untuk bermain. Anak laki-laki bermain dengan senang. Dia langsung memarahi dan memukul pantatnya. Tidak melihat ibumu sibuk? Kalau tidak ada urusan, jangan ganggu saya. Anak perempuan di sampingnya bingung. Mengapa ibu tiba-tiba menjadi begitu acuh? Berlari ke bibi untuk mengadukan. Menghadapi tuduhan adik ipar kecil, dia langsung berkata kasar. Menampar dengan keras. Membuatnya bingung seketika. Ketika pembantu tanpa sengaja tumpahkan jus ke tasnya, dia hampir saja memukul mati orang itu. Meskipun menjualmu, tidak cukup untuk membeli tas.
Adik ipar kecil melihat segala keanehan.